Tidak. Gitu ya. Next. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi komunikasi data tuh proses adanya pengiriman dan penerimaan data yang mengirimkan informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam jaringan. Next. Umumnya, komunikasi data memiliki komponen dasar sistem komunikasi data. Adapun beberapa komponen dasar dari sistem komunikasi data yakni Satu, sumber pemancaran atau pengiriman. Sumber berarti pengiriman atau pemancar informasi data. Komunikasi data dapat juga berlangsung dua arah sehingga pemancar juga dapat berfungsi sebagai penerima. Jadi maksudnya sobat di sini harus ada pengirim dan penerima dalam sebuah komunikasi data. Kalau hanya ada salah satu itu tidak termasuk komunikasi data karena tidak ada dua-duanya, maksudnya tidak ada pengirim ataupun penerimanya. Next. Yang kedua, medium transmisi. Jadi saluran tempat informasi tersebut disalurkan ke tempat tujuan. Jadi kita mengirim atau menerima itu ditujukan ke tempat mana gitu. Jadi harus tertuju secara jelas. Next. Yang ketiga, penerima. Alat yang menerima informasi yang dikirimkan. Jadi komunikasi itu harus ada yang mengirim dan yang pasti ada yang menerima. Jika tidak, bukan disebut komunikasi. Next. keuntungan komunikasi data. Next. Satu, pengumpulan dan persiapan data. Jadi keuntungan komunikasi data yang pertama harus pengumpulan dan persiapan data. Jadi sebelum komunikasi data berlangsung harus pengumpulan dan persiapan data yang akan kita kirim atau yang akan kita terima. Next. Dua, pengolahan data. Jadi data harus diolah terlebih dahulu sebelum kita kirimkan atau sebelum kita terima dari seseorang atau dari seseorang ataupun penerima atau sender lah. Tiga, memudahkan pendistribusian. Jadi maksudnya memudahkan pendistribusian, contohnya dalam dunia kerja. Jadi memudahkan kita mendistribusi baik yang menjual ataupun yang membeli. Jadi mudah berkomunikasi. Adapun tujuan dari komunikasi data. Next. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Keempat, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang keenam, mempercepat penyebarluasan informasi. Next. Adapun jenis-jenis komunikasi data. Komunikasi data sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu terestrial dan satelit. Berikut ini penjelasannya. Mari kita simak penjelasannya ya. Next. Adapun jenis-jenis komunikasi data. Komunikasi data sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu terestrial dan satelit. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, komunikasi data terestrial. Jenis komunikasi data yang pertama adalah komunikasi data terestrial yang menggunakan media kabel sebagai aksesnya sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur juga cukup tinggi. Next. Dua, komunikasi data satelit. Jenis komunikasi data yang kedua adalah komunikasi data satelit yang menggunakan satelit sebagai aksesnya. Cakupan area akses satelit ini
lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun infrastruktur terestrial, namun sehingga proses